Akhir bulan yang insya Allah menyenangkan Mitra Setia. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan baik, doa baik untuk Anda semua yang masih merapat bersama FM 90,4 MHz Suara Pacitan FM. Obrolan khusus pagi ini akan menghadirkan dua orang narasumber dari KPPN Pacitan, Ibu Ana Sariasih dan Pak Agus Setiawan. Pak Agus Setiawan adalah staf seksi Bank KPPN Pacitan dan Bu Ana Sariasih adalah Kepala KPPN Pacitan. Kalau biasanya kita hanya bertemu via virtual, lewat jejaring komunikasi, maka pagi ini beliau berdua berkenan hadir di antara kita. Saya sapa dulu Bu Ana. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah nggak sengau-sengau lagi berarti, iya. Sudah sehat ya, sudah flu-nya sudah pergi Bu. Iya, alhamdulillah. Ini musim kayak gini kalau kena flu gitu jadi deg-degan ya Bu ya? Iya, betul. Jadi tambah sakit Pak. Tapi ngomong-ngomong, sudah sekian bulan gitu ya, COVID berlangsung atau COVID mewabah di negeri ini termasuk di dunia. Efeknya secara ekonomi juga dirasakan oleh pemerintah dan rakyat Indonesia ya Bu ya. Ada kajian khusus barangkali yang sesuai dengan tema kita pagi ini, kebijakan pemulihan ekonomi nasional bagi KPPN sendiri barangkali bisa digambarkan sedikit saja sebelum kita masuk ke tema dialog. Iya. Kita lihat ya Pak Purwo ya, mungkin kalau kita jalan-jalan ke alun-alun gitu ya, kemarin dari Maret itu sudah semakin sepi, bahkan di Mei itu sangat sepi sekali ya, baru akhir Juni ini baru Juli ini baru agak bergerak. Nah pasti itu berpengaruh sekali terhadap perekonomian, jelas pertumbuhan juga terhambat dan ya pasti dari situ pengangguran akan lebih banyak gitu. Kesana intinya ya Bu ya. Baik. Bu Ana, terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Kita sapa dulu narasumber yang satunya, Pak Agus Setiawan atau akrab disapa Pak Wawan. Saya tahunya Pak Wawan begitu. Staf seksi Bank KPPN Pacitan. Pak Wawan, selamat pagi. Pagi. Ya. Semoga selalu sehat Pak Wawan. Seperti yang kita lihat, matur nuwun sudah berkenan rawuh bersama kami pagi hari ini. Kita ke Bu Ana dulu. Bu Ana, sejauh ini ketika kita bicara tentang efek pandemi COVID-19 terhadap perekonomian masyarakat Indonesia, seperti yang Ibu sampaikan di depan tadi, kira-kira bagaimana respon pemerintah? Kemudian langkah kebijakan ekonomi apa yang sudah dilakukan atau akan dilakukan untuk menghadapi pandemi ini? Baik Pak Purwo, mungkin saya flashback ke belakang ya, supaya kita lebih tahu gambarannya kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Jadi awal COVID itu pemerintah melakukan kegiatan yaitu untuk mengakomodatif kondisi COVID tersebut, yaitu untuk melakukan penanganan terhadap akibat kesehatan, itu dilakukan perubahan di dalam anggaran. Demikian juga selain kesehatan, itu COVID itu ikutannya adalah kondisi ekonomi yang berakibat ya, yang tadinya orang bisa bebas keluar, akhirnya harus diam gitu kan. Makanya pemerintah melakukan apa yang dinamakan realokasi pos belanja di dalam APBN. Mana sih belanja-belanja yang dianggap kurang penting itu dialihkan ke pos COVID tadi dan juga ke pemulihan ekonomi. Itu yang akrab dengan sebutan refocusing itu ya. Betul. Nah, dengan refocusing tersebut kemudian dilakukan namanya stimulus ekonomi. Pertama kali stimulus ekonomi itu diberikan pada 1 Februari itu sebesar 8,5 triliun. Itu untuk akselerasi belanja, terutama belanja modal dan perlindungan sosial. Jadi awalnya itu kita masih optimis ya, masih berharap bahwa COVID itu nggak sampai ke sini mungkin waktu Februari itu. Atau gitu malah nggak nyadar kalau antara Cina dengan Indonesia dekat misalnya. Ya, mungkin itu, mungkin karena percaya kita panas gitu ya. Jadi Februari masih mengakselerasi belanja. Kemudian waktu itu yang diakselerasi pariwisata ya. Nah, selang beberapa waktu kemudian ternyata sampai ke sini ya, sampai ke Indonesia. Akhirnya ada stimulus di 2 Maret, stimulus sebesar 22,5 triliun. Nah, itu untuk insentif pajak, kemudian untuk kemudian ekspor impor dan juga untuk stimulus sektor keuangan. Masih
positif. Kemudian ternyata di Maret itu lebih banyak lagi korbannya. Makanya di Maret itu ada stimulus yang ketiga sebesar 405,9 triliun. Itu adalah untuk penyelamatan kesehatan dan juga perekonomian dan menjaga stabilitas keuangan. Nah, ternyata juga makin tambah lagi dan itu dirasa harus melakukan suatu tindakan-tindakan untuk penyelamatan baik kesehatan maupun ekonomi, maka dilakukan perluasan ya, stimulus yang diperluas yang sampai saat ini itu sejumlah 695,2 triliun secara keseluruhan. Nah itu ya, jadi itu untuk kesehatan dan juga untuk pemulihan ekonomi nasional. Artinya kalau kita lihat dari skema angkanya begitu, ternyata COVID ini imbasnya terhadap penggunaan anggaran nasional luar biasa Ibu ya. Iya. Luar biasa besar begitu. Iya. Nah, bagi KPPN sendiri konsekuensi yang harus ditanggung apa? Misalnya bertambahnya pekerjaan atau bertambahnya katakanlah pos-pos kegiatan yang harus dilakukan misalnya? Iya, tentu karena misalnya pada saat melakukan refocusing saja kita harus membantu Satker dan termasuk kita sendiri memilah mana-mana pos-pos yang bisa digeser tadi. Kemudian setelah dengan ada pergeseran kita juga harus membantu menyiapkan untuk revisi DIPA-nya. Selain itu juga dengan perubahan-perubahan tadi kan stimulus-stimulus itu diikuti dengan perubahan-perubahan yang tadinya misalnya pakemnya seperti ini gitu ya, itu dipermudah dan perubahan itu beberapa kali. Tentu ini KPPN harus belajar, harus mengikuti geraknya ini juga dan kemudian menyampaikan ke stakeholdernya gitu ya. Di samping seperti pelayanan kan sudah harus berubah, yang kemarin datang dengan membawa hard copy, berkas sekarang dengan online online dengan ada ketakutan, wah kan nggak bisa langsung online saat itu kan. Aduh, harus mikir gimana ya caranya menerima berkas dengan aman gitu kan. Yang kadang saya nggak bisa bayangkan ketika itu semua harus dilakukan dalam tempo yang cepat, berkejaran dengan waktu, padahal hasilnya harus perfect. Kalau di internal KPPN Pacitan penyesuaiannya seperti apa dulu Bu? Penyesuaiannya awal-awal ya mungkin agak kaget juga ya. Di satu sisi harus mengurangi seluruh pegawai, kita harus hanya meminimalkan sekali ya, kita hanya 5 orang yang sangat berhubungan yang tidak bisa dikerjakan di rumah gitu ya. Itu yang harus tetap tinggal, kemudian perubahan-perubahan yang begitu cepat gitu ya. Nah, tapi di kita itu memang dikembangkan sifat-sifat leadership yang harus bagaimana sih kita terhadap kondisi, termasuk kita itu harus berkomunikasi, harus adaptif, harus menjadi bagian dari untuk bagian menyelesaikan masalah dan sebagainya. Perubahan untuk menjadi lebih baik kalau kata Bu Tejo katanya solutif lah itu. Ya, termasuk bagian orang yang solutif. Baik Bu Ana, masyarakat juga tentu ingin tahu ini. Ketika bicara tentang program pemulihan ekonomi nasional, ini gambaran umumnya ini seperti apa Bu? Tadi kan digambarkan stimulus misalnya, salah satunya tentu ada langkah-langkah lain yang berkelindan dengan upaya-upaya itu. Iya, jadi pemulihan ekonomi nasional itu prinsipnya adalah berkeadilan, kemudian sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat, kemudian juga mendukung pelaku usaha, dan juga menerapkan kaidah kehati-hatian, tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil, dan akuntabel, dan juga tidak menimbulkan moral hazard. Ini yang agak susah juga gitu ya. Kemudian juga sebenarnya PEN itu bertujuan adalah melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan pelaku usaha untuk menjalankan usahanya. Itu. Kemudian langkahnya PEN ini antara lain adalah menjaga konsumsi. Bagaimana ketika ya mungkin waktu itu begitu orang di rumah gitu ya, di rumah yang biasanya di kantor terus di rumah ya akhirnya ibu-ibu masak sendiri gitu. Akhirnya kan konsumsi masyarakat mungkin juga berkurang gitu ya. Itu kemudian juga melindungi dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha gitu ya. Jadi kalau semua masak sendiri kan pelaku usaha juga sangat minimal gitu ya Pak Purwo ya. Gitu. Jadi ini dong, jadi lemot dong jalannya perekonomian. Iya gitu. Nah itu. Tapi ngomong-ngomong soal
stay at home itu juga membawa berkah baru bagi pebisnis online, Bu. Iya, betul. Ya. Jadi dunia bisnis online katanya meningkat sampai 50% lebih kan gara-gara itu gitu. Dan yang jelas banyak wirausaha baru tadi kan. Mhm. Selain sendiri juga dijual. Iya, iya. Artinya di setiap peristiwa itu pasti selalu Pasti ada hikmah di sana ada, sebenarnya iya, ya. iya. Karena ketika ada permintaan begitu, pasti ada inisiatif baru muncul bagi pelaku ekonomi. Nah, efeknya sendiri terhadap pembiayaan atau postur APBN, Bu, terhadap pembiayaan COVID-19 ini seperti apa? Ya, jadi tadi dengan adanya COVID-19 ini kan sudah pasti ya, tadi sudah saya sampaikan ada tambahan biaya yang sangat besar tadi ya, 695 sekian triliun gitu. Nah ini dengan belanja yang tambahan besar, sementara di satu sisi ini penerimaan kurang karena penerimaan kita kan utamanya dari pajak Pak Purwo. Nah sementara aktivitas ekonomi terhenti, transportasi juga terhenti karena banyak juga yang PSBB gitu ya, pembatasan keluar kota juga dibatasi. Nah akibatnya adalah pembiayaan semakin besar gitu. Kalau normalnya undang-undang kita itu hanya membolehkan maksimal 3%, nah sampai dengan perubahan APBN kedua, jadi APBN berubah 2 kali Pak Purwo. Sampai perubahan kedua itu defisitnya mencapai 6,34%. Waduh, itu angka yang besar, lumayan ya? besar gitu. Tapi ya gimana lagi kalau kita nggak ambil gitu kan? Karena nggak bisa membiarkan orang yang sakit tetap sakit tanpa ditangani gitu. Semakin tidak produktif nanti. Ya, dan juga jangan sampai usaha yang kemarin itu taruhlah seperti ini yang terdampak kayak di Blut itu kan kemarin ramai sebelumnya. Setelah saya lihat pas Maret, Mei itu kan sepi sekali. Sepi sekali, termasuk pasar Minulyo. Nah itu kan makanya harus ada program pemulihan tadi dilakukanlah dengan pengalokasian anggaran yang cukup besar tadi. Nah belakangan muncul info begitu ya, baru sebatas info karena belum dirujuk menjadi berita terkait dengan ancaman resesi jika COVID ini masih terus terjadi sementara persebarannya belum bisa dikendalikan sepenuhnya. Ini dalam perspektif KPPN ke depan kayak apa, Bu? Ya, jadi menurut laporan semesteran ya, laporan semester APBN ini secara nasional bahwa pertumbuhan kita itu di minus 5,32%, Pak. Artinya yang biasanya itu 5 sekarang minus 5 gitu ya. Artinya itu pertumbuhan ekonomi hampir dikatakan mandek ya karena pertumbuhannya sampai minus jadi kegiatannya itu mandek gitu ya. Bahkan kalau kita lihat di Jawa Timur itu minusnya lebih parah dari nasional yaitu 5,45%. Nah dengan pertumbuhan ekonomi yang terhenti itu sebenarnya masalahnya bukan di pertumbuhannya Pak Purwo, tapi masalahnya adalah akibatnya. Dengan kondisi pertumbuhan ekonomi yang mencapai minus tadi, maka mau tidak mau akan terjadi pengangguran yang meningkat. Nah, dengan pengangguran yang meningkat, ini akan sangat berpotensi untuk menambah jumlah kemiskinan. Dan ini sudah terjadi. Di bulan Maret, baru di bulan Maret itu kemiskinan itu sudah naik ya, secara nasional itu sudah naik 9,78 dari sebelumnya 9,41. Nah di Jawa Timur sendiri itu naik cukup besar, 1 digit bahkan ya. Ini 11,09 dari sebelumnya hanya 10,20. Itu di posisi di Jawa Timur. Ya, ketika bicara beban, berarti beban pemerintah akan semakin berlipat ganda dong jika resesi nanti terjadi begitu ya. Nah, ya betul. Nah, kemarin sempat muncul ini headline di salah satu media online yang meninggalkan sebuah tanda tanya. Jika memang betul resesi, aku kudu piye gitu. Makanya jangan sampai resesi dulu Pak Pur. Itu yang harus dipikirkan. Nah, pemerintah diantaranya melakukan percepatan belanja APBN, belanja Pemda maupun pemulihan tadi supaya ekonominya segera pulih. Makanya sekarang kan banyak ya bantuan-bantuan, bahkan sekarang ada bantuan upah, ada bantuan usaha dan sebagainya gitu ya. Ini sudah menjadi bagian percepatan tadi, akselerasi ya. Akselerasi ya untuk pemulihan ekonomi. Kalau yang awal kan BLT gitu ya. Awal BLT ini untuk perlindungan
perlindungan saja. Tapi di BLT pun sebenarnya ini diharapkan juga ekonominya pulih karena dia mengharapkan konsumsi pemerintah itu naik gitu ya, gitu. Jadi BLT-nya jangan disimpan. Dibelanjakan. Dibelanjakan. Tapi kadang persoalannya BLT dibelanjakan untuk sektor-sektor yang tidak vital misalnya, untuk hal-hal yang lain kira-kira. Artinya kemudian dampaknya pada daya ungkit ekonomi juga kurang efektif ya. Oke, itu tadi bagian dari respon pemerintah ya Bu ya terhadap imbas dari COVID-19 itu sendiri yang berdampak langsung pada postur APBN. Kita bergeser ke Pak Agustiawan. Pak Agus, ini salah satu program pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19 yang dicanangkan pemerintah adalah alokasi cadangan DAK fisik ya Pak ya? Bagaimana pengalokasian cadangan DAK fisik dan berapa alokasi untuk Kabupaten Pacitan sendiri Pak Awan? Iya, jadi sebenarnya cadangan DAK fisik ini awalnya sudah ada di awal tahun. Jadi untuk bidang-bidang tertentu itu sudah ada sebenarnya. Cuma karena adanya pandemi COVID, jadi pemerintah melakukan realokasi dana. Jadi yang saat itu yang bisa dijalankan hanya DAK fisik bidang pendidikan dan kesehatan. Baru setelah sekitar bulan Mei itu adanya Perpres 72 itu, baru pemerintah mengalokasikan kembali terhadap bidang-bidang tertentu dengan beberapa kriteria. Kriterianya yaitu kriteria umum dan kriteria khusus. Untuk kriteria umumnya, yang pertama yaitu mendukung pencapaian target pembangunan nasional dalam rangka rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja pemerintah. Yang kedua, memiliki daya dukung tinggi terhadap pemulihan ekonomi daerah. Yang ketiga, mendukung ketahanan pangan. Dan yang terakhir yaitu mendukung pembangunan kawasan strategis pariwisata nasional. Itu kriteria umumnya. Sedangkan kriteria khususnya meliputi yang pertama yaitu kegiatan yang akan didanai ini sebenarnya bukan merupakan usulan baru. Jadi ini sebenarnya sudah ada dari awal tahun. Sedangkan yang kedua, pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara padat karya dengan tujuan menstimulus ekonomi di daerah. Menggunakan material dan tenaga kerja lokal. Sedangkan yang terakhir yaitu memastikan pekerjaan tersebut dapat diselesaikan di tahun 2020 ini. Ya, ini kita bicara khusus pada sektor pariwisata Pak, karena tadi sempat disentil begitu ya, bagaimana upaya pembangunan kawasan strategis pariwisata nasional, dan kita menjadi bagian dari jejaring pariwisata nasional yang belakangan sudah mulai digarap serius pasca COVID-19 begitu. Dalam pandangan Pak Wawan sendiri, untuk apa? Upaya mendongkrak sektor pariwisata terhadap sektor ekonomi Kabupaten Pacitan sendiri gimana Pak? Ini kita ngomong pada skala lokal begitu, lokal Pacitan ya. Jadi pada cadangan DAK fisik ini untuk bidang pariwisata di Kabupaten Pacitan itu mendapat alokasi sekitar 5,3 M. 5,3 miliar. Itu rencananya nanti akan dibangun beberapa fasilitas, misalkan di Pancerdor itu nanti akan dibangun kayak gazebo untuk pertunjukan itu, terus untuk perbaikan sarana prasarana di Pancerdor, terus juga di Watu Karung juga insya Allah gitu, menurut rencana kegiatan yang dialokasikan itu Pak Purwo. Ya, artinya memang meskipun terdampak, tetapi ada upaya strategis untuk kemudian membangkitkan lagi sektor pariwisata ya, karena kalau kita bicara Kabupaten Pacitan ini kan, satu kita tidak bisa lepas dari sektor kelautan, kedua sektor pariwisata begitu. Betul Pak. Baik, kita akan bergeser nanti ke pertanyaan lewat WhatsApp dan SMS, tapi kami jeda sesaat. Kami kembali pada obrolan khusus dialog Spirit Pagi, ajang layanan informasi dari dan untuk masyarakat Pacitan sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, warga masyarakat Kabupaten Pacitan yang saya cintai dan saya banggakan. Sampai saat ini pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Untuk itu, saya Indar Tato, Bupati Pacitan, mengajak kepada semua warga masyarakat Kabupaten Pacitan untuk selalu mengutamakan 3M, yaitu memakai masker dimanapun berada, menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir,
Jaga selalu kesehatan dengan olahraga teratur dan selalu berusaha mengkonsumsi makanan yang bergizi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan LPPL Suara Pacitan. Saatnya solidaritas kita diuji. Yuk budayakan saling peduli. Penyakit corona bukanlah aib. Jangan jauhi mereka, baik berstatus ODP, PDP, atau positif. Termasuk tenaga medis yang menangani pasien COVID-19. Yang terpenting, jaga kebersihan dan patuhi semua protokol. Jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Disampaikan Radio Suara Pacitan dan Dinas Komunikasi dan Informatika. Saya Rahmat Dwianto, juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Pacitan. Dalam rangka mencegah penularan, diimbau pada masyarakat untuk mulai saat ini menggunakan masker ketika keluar rumah atau mengadakan interaksi sosial di masyarakat. Contohnya kita pergi ke toko, kita pergi ke warung. Dengan menggunakan masker ini diharapkan kita bisa menekan angka penularan. Masker yang digunakan cukup dari masker kain. Jangan berlomba-lomba mencari masker hijau karena masker bedah tersebut diutamakan untuk petugas medis atau petugas kesehatan. Sehingga kepada masyarakat diharapkan untuk mandiri menggunakan masker ataupun mau buat sendiri silakan. Yang penting daerah hidung sama mulut terlindungi dari kemungkinan tertularnya virus COVID-19 ini. Demikian, terima kasih. Kasus positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Peringkat tertinggi jumlah kasus COVID-19. COVID lagi. Nggak ada info lain apa? Itu penting, Pak, supaya kita waspada. Kalau begini terus, Pilgub terancam batal juga dong. Enggak lah, pemilihan bupati dan wakil bupati tetap jalan. Tapi semua wajib patuh protokol kesehatan. Nah, jadi ingat pesennya Bu Rini, Ketua KPU Pacitan itu loh. Dulur Pacitan, mari bersama-sama tanggal 9 Desember kita sukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan tahun 2020. Kita patuhi protokol kesehatan, Pilbub sehat, kita selamat. Beriring berdemokrasi, untuk Pacitan lebih damai. Disampaikan LPPL Suara Pacitan. Tahapan dan jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan tahun 2020. Persiapan. Perencanaan program dan anggaran serta penandatanganan NPHD sampai dengan 1 Oktober 2019. Penyusunan keputusan penyelenggaraan pemilihan sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih. Sosialisasi kepada masyarakat 1 November 2019 sampai 8 Desember 2020. Pembentukan dan masa kerja PPK 15 Januari 2020 sampai 31 Januari 2021. Pembentukan dan masa kerja PPS 15 Februari 2020 sampai 31 Januari 2021. Pembentukan dan masa kerja KPPS 1 Oktober 2020 sampai 23 Desember 2020. Pembentukan dan masa kerja PPDP 24 Juni 2020 sampai 13 Agustus 2020. Pendaftar pemantau pemilihan 1 November 2019 sampai 2 Desember 2020. Pendaftaran pelaksana survei atau jajak pendapat 1 November 2019 sampai 8 November 2020. Pendaftaran pelaksanaan penghitungan cepat 1 November 2019 sampai 8 November 2020. Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan 23 Januari 2020 sampai 23 Maret 2020. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih 15 Juni 2020 sampai 6 Desember 2020. Penyelenggaraan. Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan 26 Oktober 2019 sampai 21 Juli 2020. Pemberitahuan hasil rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati, perbaikan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan 26 Juli 2020 sampai 21 Agustus 2020. Pengumuman pendaftaran pasangan calon 28 Agustus 2020 sampai 3 September 2020. Pendaftaran pasangan calon 4 September 2020 sampai 6 September 2020. Verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon
4 September 2020 sampai 22 September 2020. Penetapan pasangan calon 23 September 2020. Pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon 24 September 2020. Pelaksanaan kampanye 26 September 2020 sampai 5 Desember 2020. Masa tenang dan pembersihan alat peraga 6 Desember 2020 sampai 8 Desember 2020. Laporan dan audit dana kampanye 25 September 2020 sampai 25 Desember 2020. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara 7 Agustus 2020 sampai 8 Desember 2020. Pemungutan dan penghitungan suara 9 Desember 2020. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK 10 Desember 2020 sampai 14 Desember 2020. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten 13 Desember 2020 sampai 17 Desember 2020. Sukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan tahun 2020. Gunakan hak suara Anda untuk Pacitan 5 tahun ke depan. Bunga Kumbrika. Kita kembali di Dialog Spirit Pagi, ajang layanan informasi dari dan untuk masyarakat Pacitan. Sekarang kita bergeser ke pertanyaan via WhatsApp. Bu Ani Yulianti di Kecamatan Pacitan. Assalamualaikum. Saya mau tanya, dalam masa memerangi COVID-19 akan timbul ancaman yang membahayakan bagi perekonomian nasional, khususnya bagi sektor perbankan maupun debitur bank. Apakah pemerintah sudah menyiapkan skema atau program tertentu untuk memulihkan perekonomian? Tadi sudah sempat disinggung oleh Bu Ana, tetapi mungkin bisa ditambahkan ulasannya untuk Bu Ani Yulianti, Bu Ana. Ya, jadi terkait yang perbankan nih Pak Purwo, ini di masa sekarang ini khususnya untuk yang meminjam kredit usaha rakyat, ini ada subsidi bunga. Jadi mereka bunganya kan harus 6%, tapi saat ini mereka tanpa tidak diperhitungkan 0%. Nih, kemudian nanti itu bisa juga ditunda gitu ya, ditunda untuk membayar iurannya, gitu, cicilannya gitu. Gitu. Jadi ada sebenarnya banyak sekali, terutama untuk sektor keuangan ini juga ada beberapa yang dalam rangka pemulihan ekonomi tadi. Itu khusus untuk KUR aja, Bu? Nanti kita gitu ya. Baik. Ya, setidaknya sudah memberikan pencerahan ini untuk Ibu Ani Yulianti di Pacitan. Terima kasih, Bu. Mudah-mudahan sudah cukup tercerahkan dengan jawaban dari Bu Ana tadi ya. Kemudian pertanyaan kedua dari Ibu Ida ini, masih di Kecamatan Pacitan. Bapak Ibu dari KPPN, saya hanya ingin tahu secara garis besar apakah program pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat khususnya di Pacitan. Fokus di Pacitan, Bu. Fokus di Pacitan ya. Ya tadi ya Mas Wawan sudah sampaikan, yaitu diantaranya tadi ada yang langsung masyarakat itu BLT dana desa. Kemudian ada cadangan dak fisik, kemudian juga banyak sekali dak yang untuk kesehatan maupun pendidikan. Itu kesehatan, kemudian juga melalui seperti PKH itu ya. Jadi sebenarnya banyak ya, ada PKH, kemudian ada bantuan usaha yang baru kemarin diluncurkan. Terus kemudian kalau misalnya nanti ada yang memenuhi persyaratan, nanti juga ada bantuan upah, yaitu 2,4 juta sampai dengan Desember ya itu ya, selama sebenarnya 600.000 per bulan selama 4 bulan. Itu termasuk yang para karyawan yang pendapatannya di bawah 5 juta ya. Dengan persyaratan bahwa dia memang mengikuti JKN tenaga kerja ya. Itu dengan iuran sebelumnya itu dengan iuran yang berdasarkan sebesar penghasilan di bawah 5 juta. Nah, ini mengakomodasi pertanyaan salah seorang teman juga ini yang kemarin sempat rasan-rasan begitu. Nah, itu nanti kira-kira model realisasinya melalui perusahaan masing-masing atau misalnya lewat lembaga ketiga kayak langsung ke rekening. Begitu ya. Makanya salah satu syaratnya selain ada kartu kepesertaan, kemudian juga dia dibuktikan sudah membayar di bulan Juni, kemudian dia punya rekening. Jadi pemerintah langsung
ke jam Sostek sekarang ya. Jam Sostek. Jadi langsung meminta data dari jam Sostek. Gitu. Baik. Pak Wawan ada tambahan Pak untuk hal ini? Udah betul tadi disampaikan Bu Ana, salah satunya kan tadi ada BLT dana desa, kartu sembako itu merupakan stimulus yang disampaikan pemerintah untuk menanggulangi COVID ini. Yang mungkin kemarin juga sudah direalisasikan ya, itu yang tadi Pak Purwo, itu yang bidang keperikanan dan kelautan ya Mas ya? Iya itu sudah 1,5 M sudah dicairkan. Alat tangkap ikan ya, itu juga merupakan bagian dari PEN ini. Baik, kita bergeser ke pertanyaan berikutnya. Kita habiskan sekalian nanti sebelum kita masuk ke materi yang lain. Tadi Pak Wawan masih ada beberapa item pertanyaan yang saya simpan ini. Pak Trianto dari Gayuhan Arjosari. Cadangan realokasi dana itu apa termasuk dana yang langsung disalurkan kepada masyarakat pada saat pandemi COVID melalui desa? Gitu. Bu Ana atau Pak Wawan silakan. Iya, kalau yang disalurkan melalui desa tadi adalah berasal dari BLT dana desa ya Pak ya. Dana desa. Nah, yang cadangan yang diperluas itu tadi subsidi gaji dan juga bantuan usaha. Jadi sebenarnya program pemerintah ini banyak banget, hanya saja ada yang disalurkan lewat KPPN, ada yang disalurkan lewat pusat, lewat dinas, misalnya seperti PKH itu lewat dinas sosial ya. Kemudian juga mungkin ada bantuan sembako gitu ya, kemudian ada prakerja barangkali ada gitu ya, prakerja itu sebenarnya targetnya adalah 5,6 juta ya se-Indonesia, itu orangnya segitu. Kemudian juga ada diskon listrik untuk 450 volt itu ya, dan juga diskon 50% untuk yang 900. Nah ini sasarannya adalah 7,2 juta keluarga dan juga 24 juta pelanggan. Ya tentu saja penyaluran itu mengacu pada kategori masing-masing ya, betul. Kategori masing-masing masyarakatnya. Iya betul. Jadi untuk bagaimana menyampaikan itu Pak, itu sebenarnya di masyarakat ini berdasarkan penghasilannya dibagi menjadi 10. Nah 2 yang pertama itu diperkirakan sekitar 7,2 juta jiwa itu, itulah yang menjadi prioritas. Itu kemudian yang menengah pun termasuk tadi kartu prakerja, kemudian diskon listrik itu sebenarnya perlindungan sosial untuk yang masyarakat menengah, yang kalau ini tadi dengan posisi bahwa harus di rumah ini terganggu pendapatannya, ini juga mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kompensasi ya. Kompensasi. Gitu. Kita bergeser lagi ke tema yang tadi kita sudah sempat tanyakan ke Pak Wawan terhadap yakni dana alokasi khusus fisik ya. Bagaimana mekanisme dan syarat penyalurannya Pak ini untuk dana alokasi khusus yang di bidang fisik ini sendiri? Oh iya, baik Pak Purwo. Jadi untuk cadangan dak fisik ini nanti penyalurannya secara sekaligus sesuai dengan nilai kontraknya yang disampaikan oleh dinas-dinas ke KPPN. Sedangkan syarat-syaratnya itu yang pertama yaitu rincian kegiatan. Rincian kegiatan ini harus dapat persetujuan dari kementerian atau lembaga teknis. Sedangkan yang 2 daftar kontrak kegiatan. Jadi semua kontrak yang telah diadakan oleh dinas terkait itu nanti di-input ke aplikasi, namanya aplikasi Omspan, nanti itulah yang dijadikan dasar KPPN untuk melakukan pembayaran. Jadi 2 itu Pak Purwo. Artinya kalau dalam tempo setengah tahun saja terjadi 2 kali perubahan, 2 kali perubahan juga dilakukan untuk inputnya Pak? Kalau inputnya hanya sekali itu aja. Gitu ya? Iya. Jadi nanti semua persyaratan itu untuk cadangan ini disampaikan ke KPPN itu paling lambatnya 30 September Pak Purwo. 30 September? Iya 30 September. Baik. Berapa nilai cadangan dak fisik kita Pak? Terutama yang sudah disalurkan begitu? Jadi untuk di Pacitan itu nilai totalnya untuk cadangan dak fisik itu sekitar 45,7 M. Sampai periode 28 Agustus kemarin itu baru 1,8 yang disalurkan. 1,8? Ya. Yang di kelautan dan perikanan. Yang di bidang kelautan. Jadi dari 45 M yang dialokasikan baru 1,8 yang sudah dilakukan penyaluran. Karena hanya bidang ini yang memenuhi syarat salurnya Pak Purwo.
yang sampai saat ini. Yang sampai saat ini memenuhi syarat salur. Jadi syarat salurnya kan kontrak itu ya, adanya kontrak itu disampaikan ke kami. Nah, yang sudah selesai melakukan pelelangan itu kontrak itu yang di kelautan. Artinya sisanya kan masih begitu banyak, Bu. Iya, nah makanya batas akhirnya tanggal 30 September. Oke, 1 bulan harus selesai ini ya. Bisa biasanya. Harus bisa semua. Sayang kalau sudah tidak. Makanya sudah dialokasikan tidak digunakan, sayang ini. Impact-nya kan kemudian ke nilai penyerapan ya. Baik, mudah-mudahan bisa. Nah, apakah dana desa merupakan bagian juga dari program pemulihan ekonomi nasional? Tadi sudah dijawab oleh Bu Ana sebenarnya di depan, tapi mungkin ini bisa ditambahkan lagi, Bu, terutama prioritas penggunaannya. Iya. Jadi saat ini memang dana desa ini diprioritaskan ya untuk bantuan langsung tunai yang 600.000 per kepala keluarga penerima selama 3 bulan pertama, kemudian di 3 bulan kedua itu 300.000 Pak Purwo. Nah, selain itu juga bisa digunakan untuk ya tadi untuk mencegah atau untuk menangani COVID. Dan bisa digunakan yang lain kalau masih ada, bisa digunakan untuk yang lain, terutama untuk kegiatan yang bersifat padat karya. Padat karya, fisik tetapi padat karya ya Bu ya. Baik. Ini kalau ngomong berapa alokasi BLT dana desa untuk tiap penerima yang itu ya Pak, 600.000 per kepala ya. Per keluarga penerima manfaat itu untuk 3 bulan pertama, sedangkan 300.000 itu untuk 3 bulan kedua. Untuk Pacitan sendiri per hari ini realisasinya sejauh mana, Pak Wawan? Jadi untuk Kabupaten Pacitan per 28 Agustus kemarin hari Jumat itu sudah disalurkan BLT-nya sebesar 22 miliar. Ini untuk 41.000 KPM. Jadi sekarang ini sudah memasuki penyaluran bulan keempat Pak Purwo. 22 miliar ini 100% Pak ya berarti ya? Belum, ini masih ada, akan lagi. Jadi itu yang selesai baru 3 bulan pertama selesai, kemudian yang bulan keempat berapa Mas Wawan? Ini yang bulan keempat ini kurang 20 desa yang belum disalurkan. 20 desa. Ya. Turunnya per gelombang berarti ya? Iya, turunnya per bulan. Baik. Kalau untuk nilai BLT dana desa sendiri yang sudah disalurkan Pak untuk keluarga penerima manfaatnya sesuai dengan katakanlah gelombang pembagian itu sendiri? Oh ya, jadi untuk bulan ke-1 itu sudah disalurkan 6,4 M, itu untuk 10.700 KPM. Sedangkan bulan kedua itu sudah disalurkan 6,3 M, itu untuk 10.536 KPM. Bulan ketiga 6,3 M itu untuk 10.529 KPM. Dan yang sekarang ini sudah memasuki bulan keempat, sudah salur 2,9 M untuk 9.600 KPM. Sisanya nanti dituntaskan ya, sampai Desember ya. Dari total 22 miliar lebih. Ya. Baik. Mudah-mudahan sesuai dengan skema yang sudah disiapkan, sehingga warga masyarakat akan betul-betul mendapatkan manfaat dari upaya-upaya pemerintah untuk memulihkan perekonomian secara nasional ini dari semua lini atau sektor. Bu Ana dan Pak Wawan, kita bergeser ke WhatsApp lagi. Ada Bu Suratih di Pacitan. Apakah kebijakan pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional untuk mengatasi tingginya tingkat PHK yang dilakukan oleh perusahaan di situasi wabah COVID-19? Ini kayaknya lebih ditekankan intervensi pemerintah untuk perusahaan agar tidak terjadi PHK begitu. Agar tidak terjadi PHK ya. Sebenarnya intervensinya misalnya kalau perusahaan itu membayar listrik misalnya ya Pak ya, itu kan mereka itu harus membayar beban minimal. Nah pada saat ini tidak beban minimal, tapi sejumlah yang diberikan. Memang tadi kalau disampaikan bagaimana agar tidak sampai terjadi PHK gitu ya. Ya sebenarnya insentif ke perusahaannya diantaranya juga pengurangan pajak dan sebagainya itu sudah ada ya. Pembebasan PPh impor, kemudian pengurangan angsuran PPh itu, jadi dari segi pajak itu sudah banyak yang dikurangi
pengembalian PPN juga sudah ada. Ini diharapkan juga beban perusahaan itu jadi berkurang, termasuk tadi dari listrik pun yang mungkin biasanya itu sangat besar karena ada pengurangan shift dan sebagainya, dia hanya membayarkan sejumlah realitas yang dia gunakan itu diantaranya. Jadi sebenarnya kontribusi pemerintah tidak ke selain ke pekerjanya, tetapi juga perusahaan ya Bu ya. Itu yang perusahaan besar. Ya kalau yang perusahaan yang kecil, yang UMKM tadi kan sudah banyak ya. Ada subsidi bunga, ada sebenarnya ada penempatan dana untuk restrukturisasi, kemudian juga ada IJP ya, jaminan gitu kan. Kemudian juga penjaminan untuk modal kerja. Jadi yang mereka yang ternyata memang sudah jadi nganggur tadi, itu ada bantuan tadi ya, bantuan untuk dia mulai berusaha tadi, termasuk yang baru-baru ini ya. Kemudian juga UMKM itu ada PPh finalnya, ada pembiayaan investasi kepada koperasi juga ada. Nah itu diharapkan baik yang usaha yang cukup yang skala besar gitu ya, dengan UMKM ini diharapkan bisa menjadi penganggurannya tertekan gitu, tidak semakin banyak gitu Pak Purwo. Ya kalau kita bicara resesi sebenarnya tujuannya tidak untuk menakut-nakuti sih ya, tetapi untuk untuk membangun kesiapsiagaan lah begitu. Ibarat ini bencana kan ada proses mitigasi atau pengurangan risiko ya. Dan pemerintah ternyata sudah melakukan langkah-langkah yang luar biasa. Ini untuk Bu Ana ini, karena KPPN bernaung di bawah Dirjen Perbendaraan, barangkali bisa disampaikan Bu, langkah nyata yang dilakukan KPPN begitu, sebagai bagian integral dari pemerintah di bawah Dirjen Perbendaraan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional ini. Ya baik, jadi kalau KPPN ini sejalan dengan kantor pusat ya, tentu saja KPPN itu mengikuti irama dari kantor pusat, melakukan percepatan karena percepatan ini menjadi perhatian sekali dari Bu Menteri ya, bahkan dia menyampaikan bahwa triwulan 3 tidak boleh gagal Pak Purwo. Nah di antaranya itu pelayanan pencairan dana ini juga sekarang yang semula itu pada saat awal itu karena BI juga menyesuaikan waktu BI hanya sampai dengan jam 12 siang karena kalaupun kita kerjakan juga BI tidak bisa mengeksekusi, dieksekusi besoknya gitu ya. Nah sekarang kita sudah full, sudah kita lakukan, bahkan penerimaan SPM itu bisa jam 8 sampai dengan jam 17 waktu setempat. Kemudian juga kita itu mendorong Satker untuk melakukan TUP, bahkan TUP itu sekarang nilainya cukup besar ya, bahkan boleh sampai 1M gitu kan. Pembayaran 1M juga boleh gitu. Kemudian juga melakukan dispensi daripada rencana penarikan dana. Kalau dulu itu kita mengambil dana lebih dari 1M gitu ya, harus ada mengajukan RPD di mana itu membutuhkan waktu 5 hari kerja. Nah saat ini ada dispensasi sehingga kalau kayak seperti tadi cadangan dak fisik yang disampaikan tidak perlu nunggu 5 hari, langsung akan dieksekusi. Nah tindakan nyata lain dan KPPN ya tentu saja membangun komunikasi, kita lakukan koordinasi. Kemarin kita bertemu dengan seluruh KPA dan juga kita bertemu dengan dinas-dinas termasuk Bapak Kepala Dinas pariwisata ya, itu juga kita sempatkan untuk kita berdialog apa sih sebenarnya kendalanya, dan bahkan kita langkah nyata yang mungkin tidak semua mengambil gitu ya, mengambil bagian itu kami melakukan lomba foto belanja melalui gaji 13 karena gaji 13 ini pun sebenarnya merupakan bagian dari stimulus stimulus pemerintah supaya perekonomian ini bergerak. Makanya diberikan lebih awal daripada waktunya gitu ya. Artinya ngomongnya tidak sebatas pada PNS terima gaji ke-13, tetapi bagaimana uang itu kemudian mengalir secara berantai. Ya, karena tadi supaya konsumsi meningkat tadi kan, supaya konsumsi meningkat sehingga nanti perekonomian akan bergulir. Makanya kita adakan kemarin lomba foto untuk pembelanjaan gaji 13. Boleh dong disampaikan
sampai kapan lomba itu digelar, kemudian syaratnya apa saja, atau malah sudah ditutup? Lombanya paling lambat hari ini upload. Hari ini ya? Fotonya di Masih ada waktu dong? Masih ada waktu ya. Kan silakan. cuma belanja kamu. Belanja tinggal di foto, kasih hashtag itu, tinggal diupload di Facebook atau IG. Ya. Jadi warga masyarakat khususnya para pegawai, silakan Anda ikuti kompetisi ini. Siapa tahu sebenarnya kalau soal hadiah kita bicara penting sih penting ya, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kemudian kita menggerakkan ekonomi kerakyatan begitu. Sektor yang paling terdampak COVID-19 ini sendiri. Dan itu menjadi bagian dari kampanye kita bersama tentu saja untuk bersama-sama memulihkan perekonomian nasional. Hampir jam 9 pagi, hampir 1 jam kita ngobrol di Dialog Spirit Pagi edisi hari ini. Hari terakhir di bulan Agustus 2020. Mudah-mudahan ini juga akhir dari pandemi yang melanda negeri ini ya Bu ya. Amin. Mudah-mudahan segera lewat dan kita akan kembali pada kehidupan normal yang baru. Bu Ana, closing statement nanti dilanjutkan Pak Wawan, silakan. Ya, jadi agar perekonomian kita itu membaik, maka marilah kita turut mengambil bagian. Tadi ya menjadi bagian solutif tadi ya Pak Purwo ya. Baik itu bagi mereka yang menjalankan APBN, APBD agar segera dijalankan, agar dilakukan percepatan tadi yang PIC untuk cadangan DAK misalnya dana desa, kemudian untuk Satker, untuk Pemda itu supaya dipercepat sehingga ada pergerakan di dalam perekonomian ini. Dan kita sangat berharap kepada masyarakat luas juga supaya COVID ini juga selesai, perekonomian juga naik. Ini perekonomian bergerak juga tidak lepas dengan kondisi COVID ya Pak Purwo ya. Jadi mengharap juga ke masyarakat untuk disiplin. Walaupun kita sudah keluar untuk menggerakkan perekonomian gitu ya, tapi kita juga disiplin untuk menjaga protokol kesehatan sehingga COVID ini tidak terus berkembang gitu. Pak Wawan, ada tambahan? Baik, saya akan menyampaikan khusus untuk pengelola dana desa khususnya penyaluran BLT. Diharapkan ini sudah akhir bulan Agustus agar nanti penyaluran bulan kelima agar segera disalurkan. Ini untuk lebih mempercepat lagi program pemulihan ekonomi nasional. Baik itu dari kerjasamanya dari Bank Jatim selaku penyalur baik maupun desa nanti yang mengalokasikannya untuk masyarakat penerima bantuan. Mungkin itu Pak Bro. Baik Pak Wawan, Bu Ana terima kasih sudah bersama kami pagi ini. Cukup banyak informasi yang tersampaikan untuk masyarakat, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih juga untuk seluruh mitra setia Radio Suara Pacitan yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan SMS. Kita akan bertemu pada kesempatan yang lain. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.